bersekolah, menuntut ilmu, dan semoga apa yang anak-anak ustazah niatkan dari rumah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan kita semua. Baik akhlak, perilaku, dan tingkah laku Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi dan selayaknya kita menjadikan beliau sebagai idola kita, sebagai panutan kita. Dan kita berdoa juga semoga nanti di akhirat kita mendapat syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk anak-anak ustazah semuanya, sebentar lagi kita akan ujian. Kemudian ustazah ingatkan anak ustazah selalu mengulang pelajaran di rumah dan berdoa. Jangan lupa sholatnya, berdoa, kemudian minta restu ke orang tua. Umi, Abi tolong doakan ya, Ananda akan ya. Jadi kurang-kurangi bermain, apapun permainan yang kurang bermanfaat. Kemudian ustazah ingatkan lagi adab, ya. Adab kita sebagai seorang murid, apalagi kita sekolahnya di sekolah pelajar ilahi yang dianggap di luar sana itu harum kan? Oh, anak pelajar ilahi harum nggak maunya? Terus ada aja sebelum masuk di sini anak pelajar ilahi gitu kan? Agamanya karena sekarang sini semua mata pelajaran apapun itu pasti gurunya mendahulukan akhlak ya kan? Adab ya kan? Kalau matematika lebih banyak pelajarannya atau ceramahnya lebih banyak ceramah tentang adabnya kan? Jadi adab sesama teman gimana? Adab kepada guru gimana? Adab kepada orang tua gimana? Jadi cerminkanlah gimana kita sekolahnya dipelajari lagi. Cerminkanlah apa yang kita pelajari Al-Quran, apa yang kita pelajari akidah akhlak itu kan sudah dipelajari semuanya. Kita berbeda dengan yang lainnya. Jadi silakan dimunculkan, ditampilkan apa sih perbedaan kita itu. Di sekolah kita ini kita tidak hanya belajar ilmu dunia, kita mempelajari ilmu dunia juga ilmu agama sebagai bekal kita untuk mencapai dunia akhirat itu juga kita pelajari ya. Jadi ustazah harapkan anak-anak ustazah semua nanti selesai kalian di SD lanjut ke selanjutnya atau kalian kemana, jangan lupakan apa yang sudah dipelajari di sekolah kita. Paham? Bisa mengerti? Bisa. Perhatikan ada bersama teman, tidak ada ceritanya bullying. Karena sekarang kalian dengar nggak sih? Ustazah sering viral-viral itu ada orang yang bunuh diri karena depresi. Ada nggak? Ada. Ada yang bunuh diri yang karena masalah ekonomi, bunuh diri. Ada yang membunuh anak membunuh orang tuanya. Itu apa itu yang kurang? Ilmu agama nggak ada. Nggak duanya ya kan? Pertama mungkin ilmu agamanya ada, tapi adanya kurang. Jadi adab itu tingkatannya lebih tinggi dari ilmu. Oke? Oke. Nah, ustazah sebelum kita hari ini sudah sesuai janji minggu kemarin kita akan mempelajari tentang apa? Volume prisma segitiga. Oke. Silakan anak-anak ustazah keluarkan semua medianya yang kalian punya tentang prisma segitiga. Prisma. Yang pertama itu volume prisma. Nah, tujuan kita mempelajari volume prisma ini yang pertama agar kita mengetahui berapa volume. Volume itu apa sih? Volume itu apa? Isi. Bisa kita mengetahui volume prisma, isi prisma itu. Dari mana kita pelajari? Pertama kita perhatikan apanya yang pertama? Alasnya. Alas kita itu berbentuk apa? Kalau yang kita punya ini prisma berbentuk apa? Segitiga. Ya, berarti penamaannya itu berdasarkan alas. Kalau nanti prisma segitiga berarti kita pakai rumusnya yang menyangkut dengan segitiganya.
Kalau nanti prisma kita segi 4, berarti kita mencari yang segi 4-nya yang bagian alas. Kemudian kita lihat di bisa? Oke, silakan lihat buku paket dulu. Buku paketnya kolom prisma, halaman berapa tuh kolom prisma? Kolom prisma halaman 133. Ada halaman 133. Nah, sebelumnya udah ketemu? Sudah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa sebelum ini? Mempelajari tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, mari siapa yang bisa menyebutkan lagi apa itu kemarin dalil Pythagoras? Teringat? Ya. Marita? Ada nggak kita tanya apa? Dalil Pythagoras adalah apa kemarin? Sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke, jumlah sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Kalau dia Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga, siku. Untuk segi 4 berlaku nggak Ustazah? Berlaku juga, nanti kita lihat kalau dia memang membutuhkan alasnya atau tingginya. Tingginya kalau dia prisma, apakah dia butuh segitiga? Nanti kita lihat apakah kita menggunakan atau tidak. Nah, untuk kolom prisma, kita masuk ke sini kolom prisma. Apa rumus umum kolom prisma? Kolom prisma sama dengan berapa? Luas alas dikali tinggi prisma. Boleh sudah buat TP? Boleh ya. Atau kalau nanti buat tinggi prisma, tinggi prisma. Ini rumus umum ya. Ini berlaku untuk semua prisma. Nah, nanti baru kita lihat kalau kita prisma segitiga, berarti kita pakai apa rumus luas alas dari segitiga? Luas segitiga apa rumusnya? Hah? Luas segitiga. Misalnya nih yang kita punya ini adalah prisma segitiga. Berarti kalau kita mau cari kolom, nih ya, saya buat prisma kita ini prisma segitiga. Kita namakan prisma ABCD. Oke, itu prisma segitiga ya. Misalnya nih, kalau alasnya yang mana yang alas kemarin? Mana sama yang alas? Berarti yang alas itu A, B. Berarti yang alas sama dengan A, B, C. Itu ya. Yang A, B, C itu adalah alas. Kalau yang atasnya apa kemarin? Atas. Yang tinggi mana yang tinggi? Yang tinggi itu bisa AD, bisa BE, bisa CF. Ketiga ya? Oke. Berarti nanti boleh kalau salah satu aja diketahui, misalnya diketahui BE. Berarti BE itu kalau panjang BE misalnya 15, otomatis panjang AD juga 15. Sampai itu ada pertanyaan? Nah, silakan. Ya. Apa? Misalnya apa? Misalnya persegi. Nanti akan Ustazah kasih contohnya dulu. Yang ini paham nggak? Paham? Ustazah, kalau dia nanti segi 4 gimana Ustazah? Itu nanti ada di contoh yang kedua. Sekarang kerjakan dulu yang pertama.
berarti di sini juga 8 ya. Kalau di sini 6, berarti di bawahnya 6 juga, di atasnya 6 juga enggak? Nah, berarti kita pakai rumus kita volume prisma. Mencari volume prisma apa tadi rumusnya? Luas alas dikali tinggi prisma. Sekarang kita masuk ke luas alas kita. Luas alas kita itu berbentuk trapesium. Trapesium itu rumusnya setengah dikali sisi-sisi sejajarnya tuh. Atau baru saudara buat, kalau kalian nggak ngerti, saudara buat di sini ya. Jadi kita lambangkan di sini A, B, C, D. Ini E, F, G, H. Berarti mencari luasnya setengah dikali DC dikali AD. Paham? Paham nggak? Paham? Nah, berarti setengah DC kita berapa? DC sekadar nggak dengan F? Berarti 6 cm. AD berapa? AD sejajar nggak dengan GE? Berarti berapa? 8? Berarti berapa ini? Bisa dicoret? Bisa 3 ya? 3 cm dikali 8 cm berapa? 24 cm. Sampai sekarang pertanyaan? Ada? Paham? paham. Karena bentuk alas kita tadi berbentuk trapesium. Kemudian mencari volume prisma berarti luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas kita berapa tadi dapat? 24 cm kuadrat dikali tinggi prisma 30 cm. 30 cm. Nah, sekarang dikalikan. 24 dikali 3 aja. 4 dikali 3 12. Sisir 1 7. 720 cm pangkat 3 atau cm. Bisa? Oke, ada pertanyaan? Nah, silakan dicatat, kita kasih waktu sebentar. Kemudian kalau sudah paham, Ustazah akan mengasih latihan. Ya, masing-masing dilihat. Itu ada soalnya, ada 2 buah soal ya. Tapi Ustazah minta dulu kerjakan yang nomor 1. Di sana, kenapa? Di situ ada soalnya. Hitung volume bangun ruang di bawah ini. Jika pada situ alasnya 16 cm dan 12 cm. Kemudian diketahui tingginya berapa? 20 cm. Silakan kalian cari volume bangun ruang tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Nanti yang udah selesai pertama boleh maju ke depan. Yang nomor 1 ya. Ya, sama
soalnya? Berdua nih soalnya. Udah ya? Ini udah ya? Bisa udah? Siapa yang udah? Hafsa? Oke, boleh Hafsa maju depan. Hafsa udah selesai ya? Masya Allah. Ya? Hah? Masih ini belum? Oke, siapa yang selesai? Kalita siapa? Siapa? Kalita atau siapa? Oke, bisa. Silakan, maju ke depan. Yang lainnya gimana? Udah sampai mana di perkaliannya atau masih di pembagian atau masih cari-cari rumusnya nih? Kayaknya siapa? Ya boleh. Siapa yang maju? Oke, kita cek nanti ya. Kita cek punya kawan. Cek ini. Berapa? Oke. Oke. Coba. Oke, betul. Nah, kita samakan ya, sama yang kawan. Apa yang bisa sudah tulis? Nah, ini dibuatnya gambar ya. Kemudian dia langsung dibawa kolom prisma tadi, luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti kita pakai luas segitiga. Betul ya? Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 6 cm. Kemudian tingginya 12 cm. Sampai sini bisa? Nah, bisa. Ini bisa dicari-cari angka cantik. 12 bagi 2, 6 cm dikali 16. Hasilnya berapa? 96 cm kuadrat. Betul ya? Semuanya sama. Sampai sini ya. Nah, kalau udah dapat luas, kita masukkan ke rumus umum. Luas alas dikali tinggi prisma. Tinggi prisma di soal adalah 20 cm. 96 dikali 2, 12, 1, 19. Berarti 1920 cm kubik. Betul? Betul. Semuanya bisa? Bisa. Oke. Tidak ada pertanyaan? Yang belum mahir perkalian dan Ustazah tolong ya. Yang belum bisa perkalian pembagian silakan rajin diulang di rumah. Kalau sudah ini udah betul semua, silakan lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2 itu dia ada 2 soal, ada 2 anak ya. Silakan dikerjakan. Yang nomor 2 itu, yang pertama itu bangun apa itu? Prisma bentuk apa? Prisma seperti apa itu kira-kira? Bangun apa itu? Segi 4, emang alasnya? Alasnya itu apa? Alas itu sama panjang nggak ukurannya? Iya. Seperti balok nggak? Iya. Balok, apa nih di bawahnya? 5 cm sama 9 cm kan? Nah, berarti kalian kira-kira itu apa?
panjang. Maka kita pakai luas alasnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti 5 cm dikali 9 cm. Hasilnya 45 cm kuadrat. Ya? Betul. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma tadi diketahui soalnya berapa? 12 cm. Berarti dapatnya 540 cm. Betul ya? Sampai sini ada pertanyaan? Jangan salah pakai rumus, ada yang pakai setengah gitu. Nggak ada ya setengah-setengah karena kita di sini dia bentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua itu mirip dengan kubus. Kalau kubus pasti udah tahu lah ya, mencari volume kubus itu kan sisi kali sisi. Tetapi kalau di bangun dua itu juga termasuk bangunan prisma. Nah berarti kita cari alasnya sisi kali sisi ya. Berarti 5 kali 5 25 cm kuadrat. Dikalikan tinggi prismanya kan 5. Berarti berapa? 125 cm kubik. Nah ini ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada? Jangan tanya lagi, nggak ada yang tanyakan saja. Nanti kalau alas kita berbentuk dada kencang gimana gitu. Ada lagi nanti bermacam-macam berarti nanti kalian harus fokus kalau prisma itu fokus ke alasnya, bentuk alasnya seperti apa. Karena kita tidak pakai satu rumus. Kalau kemarin kita tidak ada satu rumus saja. Macam-macam. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustazah anggap sudah paham semua ya. Ya? Sudah paham semua? Kalau sudah berarti ini masih catat. Masih catat ya? Oke. Sebelumnya kita gini tidak ada pertanyaan, berarti kita buat kesimpulan. Berarti hari ini dari volume prisma yang kita pelajari, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita untuk kesimpulan cuma satu ya kan? Kita hari ini belajar tentang volume prisma. Berarti apa kesimpulannya? Apa? Sarah? Apa? Hal lain? Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari materi kita hari ini, dari materi hari ini. Apa? Apa? Nah. Tidak hanya segitiga aja, tapi Nah, atau boleh kesimpulan kita hari ini kalau mencari volume prisma itu rumus umumnya apa? Luas alas dikali tinggi prisma. Kemudian kita tidak hanya memakai satu rumus bangun dua, kita tidak hanya memakai satu alasnya. Alasnya bentuk bangun datar apa bangun ruang? Alasnya bentuk bangun datar. Berarti kita juga harus mengingat rumus mencari luas bangun datar. Kalau alasnya bentuk segitiga, berarti kita menggunakan luas segitiga. Kalau kita menggunakan 5 apa tadi prisma segi 4, berarti kita harus ingat dia persegi panjang atau persegi. Kalau dia persegi panjang, kita pakai rumus luas persegi panjang. Panjang dikali lebar. Kalau memang dia berbentuk kubus, berarti kita harus memakai rumus persegi, sisi dikali sisi. Sampai itu udah paham? Nah, kalau sudah Ustazah ingatkan lagi ya, belajar di rumah, diulang pelajaran di rumah, kemudian kita sebentar lagi UPAS, berarti di UPAS itu harus kalian review pelajaran agar nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian nanti untuk sholat saya ingatkan hari Jumat kan kita sholatnya di kelas ya, di kelas. Tapi untuk hari-hari biasanya, kalau untuk anak-anak kelas tinggi, silakan ada pada dimisinya dibaca-baca lagi ya, karena kebanyakan yang heboh itu kakak kelas tinggi apa kelas rendah sekarang? Kakak kelas tinggi, nggak ada yang kelas rendah. Adik-adik kelas rendah. Adik-adiknya tuh gampang sekarang diatur karena mereka cuma 3 kelas ya. Tapi kalau kakak kelas tinggi dan nyampur lah kakak 4, 5, 6 sama SMP itu lama ngatur. Betul nggak? Betul. Jadi silakan diperhatikan ada pada di masjid. Kemudian ada pada kalau itu bersama kawannya, memang kalau itu kita percayakan untuk jadi ketua kelas. Kalau itu bersama ketua kelasnya, silakan kita ikuti, jangan melompat ke ketua kelasnya. Tapi ada metode
diperhatikan, kemudian dipraktekkan di sekolah. Kalau memang di rumahnya kurang-kurang bagus, silakan di sekolah itu diperbaiki, ya. Bisa? Oke. Kalau sudah kita tutup buku kita pembacaan hari ini, silakan disimpan bukunya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis.